Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Rafif dari mahasiswa Prodi Hubungan Internasional semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia, dengan luas wilayah 30.224.050 km, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Benua ini merupakan tempat bagi sepertujuh populasi dunia. Afrika memiliki gurun yang panas terbesar dan hutan tropis terbesar kedua di dunia yang menghambat pembangunan, berarti benua dari transportasi, menghambat ekonominya. Di tengah-tengah benua, di sisi barat, hampir tak tertembus hutan hujan, menghambat transit orang dan barang. Sahara menciptakan penghalang yang jelas untuk perdagangan dari utara. Walaupun Afrika memiliki sistem sungai besar seperti sungai Nil, Niger, Kongo, dan Zambezi, mereka tidak menghubungkan benua ke rute perdagangan secara efektif seperti yang terjadi di Eropa dan Cina. Secara astronomis, benua ini terletak 37 derajat 21 lintang utara sampai 34 derajat 52 lintang selatan dan derajat 32 bujur barat sampai 51 derajat 26 bujur timur. Wilayah tersebut dibatasi oleh Laut Tengah dan Teluk Suez di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan oleh Samudra Atlantik di selatan dan barat. Benua Afrika menempati urutan ketiga terluas setelah Asia dan Amerika. Luasnya kira-kira 30.208.000 km persegi. Benua Afrika terletak di belahan bumi bagian timur dan membentang dari bagian utara sampai selatan. Letak geografis benua Afrika diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Kedua benua ini mengapit dataran utama Afrika, di mana Samudra Atlantik berada di bagian barat benua Afrika, sedangkan Samudra Hindia berada di bagian timur benua Afrika. Benua Afrika dipisahkan dari benua Eropa oleh Laut Tengah, sedangkan dataran benua Afrika menyatu dengan benua Asia di ujung timur lautnya melalui terusan Suez. Semenanjung Sinai yang dimiliki oleh Mesir sering dianggap secara geopolitis sebagai bagian dari benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terluas kedua di dunia setelah benua Asia. Luas wilayah benua Afrika adalah 30.370.000 km persegi. Afrika terdiri dari daratan utama Afrika serta beberapa pulau termasuk Pulau Madagaskar dan sejumlah kepulauan kecil lainnya di sekitar benua Afrika. Wilayah benua Afrika di bagian utara terdiri dari wilayah gurun, termasuk adanya Gurun Sahara yang menjadi salah satu gurun terbesar di dunia. Total terdapat 54 negara di benua Afrika yang diakui oleh dunia internasional, serta 2 negara lain dengan pengakuan terbatas dan diperdebatkan. Letak geografis benua Afrika tentu memberikan banyak pengaruh bagi negara-negara di benua Afrika. Yang paling dipengaruhi adalah keadaan iklim di benua Afrika yang beragam antara negara satu dengan yang lain, tergantung pada letak geografis masing negara di benua Afrika. 1. Afrika bagian selatan, iklim sedang atau subtropis. Afrika bagian tengah dan barat beriklim tropis dengan curah hujan teratur. Afrika bagian utara dan barat daya, iklim dan mengalami kering sepanjang tahun. Afrika bagian paling utara, iklim Mediterania. Daerah pegunungan dan dataran tinggi Afrika, iklim pegunungan. Berikut ini terdapat beberapa batas benua Afrika. Terdiri atas 1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Afrika memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat membedakan dari benua-benua lain yang ada di muka bumi ini. Berikut ini beberapa karakteristik benua Afrika. Benua Afrika mempunyai wilayah daratan di benua lain, yaitu Semenanjung Sinai di benua Asia. Yang kedua, benua Afrika memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil. Benua Afrika merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Benua Afrika mempunyai ketampanan alam berupa lembah telah besar yang terbentang sepanjang 6.400 km dari pantai Laut Merah di Afrika Timur hingga Danau Tanganyika di Afrika Selatan. Benua Afrika memiliki terusan Suez yang berhubungan Laut Merah dengan Laut Tengah, sehingga mempersingkat jalur. Benua Afrika memiliki bangunan-bangunan bersejarah seperti piramida, patung Sofia, patung Sphinx, dan patung Raja Ramses II.
Benua Afrika mempunyai iklim yang bervariasi. Benua Afrika terbagi atas beberapa wilayah iklim, yaitu sebagai berikut. 1. Daerah iklim sedang atau subtropis, yaitu meliputi daerah di pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan, dan garis balik selatan. Yang kedua, daerah iklim tropis, yaitu daerah di sekitar ekuator, mengalami curah hujan yang teratur, tapi curah hujan semakin berkurang untuk daerah semakin jauh dari ekuator. Sepanjang pantai Afrika Barat, Kenya, Uganda, dan sebagian pantai di wilayah timur mengalami panas hujan sepanjang tahun. Yang ketiga, daerah iklim gurun. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah Afrika bagian utara dan bagian barat daya benua. Daerah beriklim gurun bisa mengalami kering sepanjang tahun. Keempat, daerah iklim Mediterania. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah paling utara di Afrika sekitar Laut Tengah. Yang kelima, daerah iklim pegunungan. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah pegunungan tinggi. Afrika merupakan benua yang unik. Wilayahnya dilalui oleh 3 garis lintang utama, yaitu garis khatulistiwa, garis balik utara, dan garis balik selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi dan bergurun. Meski demikian, terdapat juga kawasan-kawasan subur di dataran rendah, misalnya di lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Zaire yang merupakan lembah sungai terbesar kedua setelah lembah Sungai Amazon. Daerah Afrika terdiri dari pegunungan tinggi, gurun, lembah, dan daerah depresi. Pegunungan di selatan dan timur lebih tinggi dari pegunungan yang ada di utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Kilimanjaro yang terletak di Tanzania. Di Afrika Utara terdapat Gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di bumi. Sungai yang terdapat di Afrika antara lain adalah Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di bumi. Di Afrika terdapat beberapa danau yang besar, antara lain Danau Victoria, Danau Tanganyika, dan Danau Malawi. Penduduk benua Afrika tahun 2001 berjumlah kurang lebih 818 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan 2,4% dan sebagian besar merupakan bangsa Negro. Jumlah penduduk benua Afrika pada pertengahan tahun 2005 mencapai 924 juta jiwa dan rata-rata pertumbuhan penduduknya 2,3% per tahun. Suku bangsa penduduk Afrika antara lain: 1. Orang Hamid yang berdiam di Afrika Utara dan Timur Laut. 2. Orang Negro, meliputi Negro Sudan dan Negro Bantu. Sekitar 70% penduduk Afrika adalah orang Negro. 3. Orang ras khusus yang masih primitif, misalnya ras Pygmy di hutan Kongo, ras Bushman di Gunung Kalahari, dan ras Hottentot. 4. Orang Eropa di Afrika Selatan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Swahili, yang merupakan bahasa mayoritas, bahasa Arab, dan Hausa. Sebagian besar negara-negara di Afrika merupakan negara agraris. Sekitar 60% penduduk benua Afrika bekerja di sektor pertanian. Hasil dari sektor pertaniannya adalah karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Di tahun yang sudah modern ini, negara yang sudah mengalami kemajuan besar dalam produksi pertanian seperti Brazil telah sepakat untuk berbagi teknologi dengan Afrika untuk lebih meningkatkan produksi pertanian di benua ini untuk membuat menjadi mitra dagang yang lebih layak. Peningkatan investasi di bidang produksi pertanian Afrika secara memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Afrika. Afrika memiliki barang tambang yang melimpah dengan hasil tambang utama antara lain intan, emas, krom, mangan, dan tembaga. Ekspor Afrika yang paling berharga adalah mineral dan minyak bumi. Beberapa negara memiliki dan mengekspor sebagian besar sumber daya tersebut. Negara-negara selain memiliki cadangan emas, berlian, dan tembaga yang besar, meskipun pertambangan dan pengeboran menghasilkan sebagian besar pendapatan, Afrika setiap tahunnya industrinya hanya mempekerjakan sekitar 2 juta orang, sebagian kecil dari penduduk benua itu. Sektor industri berkembang pesat dengan adanya kekayaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh beberapa negara. Negara di Afrika yang industrinya telah berkembang adalah Republik Afrika Selatan dan Mesir. Sedangkan perbankan di Afrika telah lama bermasalah karena bank-bank lokal sering tidak stabil dan korup. Pemerintah dan industri bergantung pada bank-bank internasional. Hanya Afrika Selatan dan Mesir yang memiliki sektor perbankan yang berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, reformasi perbankan telah menjadi prioritas dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Salah satu reformasi penting adalah mendapatkan izin untuk peningkatan penetrasi oleh bank asing. Afrika Selatan dan Mesir telah menjadi paling sukses dalam menarik operasi lokal bank asing. Pada tahun 2007, Mesir melampaui Afrika Selatan sebagai penerima terbesar FDI 11,1 miliar rekaman. Kecenderungan ini berlanjut pada tahun 2008 di mana Mesir menarik 13,2 miliar FDI.
Telepon seluler di Afrika memiliki tingkat pertumbuhan pelanggan terbesar di dunia. Pasar Afrika berkembang 2 kali lebih cepat daripada pasar Asia. Ponsel Afrika telah menciptakan dasar untuk perbankan seluler. Sementara ponsel dan infrastruktur di Afrika Selatan telah terlihat pertumbuhan yang mengesankan. Afrika masih butuh laptop, PC, dan kabel serat optik untuk koneksi internet yang lebih cepat untuk sebuah revolusi TIK yang komprehensif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.